أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ini sesi yang ketiga. Insyaallah untuk tanya jawabnya nanti kita bisa bersoal jawab di grup saja. Ini sesi yang ketiga, semoga bisa disimak dengan baik. Jika nanti ada suatu keterangan yang belum jelas atau ada yang perlu ditanyakan terkait dengan judul yang lalu yang telah kita bahas, nanti bisa ditanyakan di grup saja. Barakallahu fiik. Baik, kita melanjutkan bab yang keempat. Kalau yang lalu bab yang ketiga, sekarang bab yang keempat. Baik, bab yang keempat ini membahas tentang siwak, adab bersiwak. Siwak itu ya seperti hampir mirip dengan sikat gigi kita. Jadi siwak. Dan bab ini juga menjelaskan tentang beberapa sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah itu adalah tanda-tanda kesucian dan kebersihan seorang muslim. Seorang muslim itu dilihat dia bersih sucinya, dilihat nanti dari beberapa tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik, bab ini sudah jelas ya. Bab yang keempat menjelaskan tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Baik, tentang siwak. Apa itu siwak? Siwak itu kata para ulama isti'malu 'udin au nahwihi fil asnan au luthah, yaitu menggunakan ud itu apa namanya, kayak gini lah, ud itu ranting kayu, tapi dia ranting kayu khusus. Tidak semua ranting kayu, nanti ranting kayu mangga pula ya kan dibikin siwak, nggak bisa. Dia ada khusus, dia ranting khusus untuk bersiwak, bukan semua ranting. Ada ranting khususnya. Wallah alam apa nama rantingnya ya, lupa. Nanti ada mungkin dalam hadis ini disebutkan al-araq gitu, al-araq. Nama kayunya itu rantingnya al-araq. Baik. Fungsinya adalah memang untuk membersihkan gigi atau antara dua gigi itu apa namanya? Di antara dua gigi itu ada kayak daging, ya kayak gusi lah mungkin ya. Gusi. Ya, itu fungsi dari siwak itu. Mungkin ada makanan-makanan yang nyelit atau mungkin udah ada bau-bau mulut kita gitu. Itu bisa terkadang dihilangkan dengan siwak itu. Baik, ada beberapa permasalahan dalam bab ini. Ada 1, 2, 3 sampai 5 ya. Ada 5 masalah yang akan kita bahas pada bab ini. Permasalahan yang pertama, hukum bersiwak. Hukum siwak sunnah. Kapan? Di setiap waktu. Makanya ada sebagian kaum muslimin itu suka ngantongin siwak, dikit-dikit siwak. Karena memang disunnahkan di setiap waktu. Bahkan ada ulama mengatakan tatkala kita puasa pun tidak ada masalah kita siwak. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan kalau udah tergelincir matahari, udah masuk jam sholat zuhur, itu udah makruh hukumnya untuk menggunakan siwak. Wallahu alam, pendapat yang kuat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa siwak itu disunnahkan setiap waktu. Jadi seperti orang yang berpuasa di awal siang maupun di akhir siang, tidak ada masalah. Karena keumuman dari hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? As-siwaku matharatun lil fammi wa mardatun lirabbi. Jadi siwak itu adalah pembersih mulut kita dan mendatangkan kecintaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menguatkan hadis ini lagi bahwa siwak itu disunnahkan setiap waktu adalah perintah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah." Andai kata tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Siwak. Setiap kali berwudu misalnya siwak, setiap kali mau sholat siwak. Kalau itu tidak memberatkan, aku akan perintahkan mereka. Ini menunjukkan bahwa siwak ini adalah perkara yang sunnah dan itu ditekankan. Bukan sunnah biasa, sunnah yang ditekankan. Nah, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang kita bahas adalah
Kapan sih waktu-waktu kita itu sangat ditekankan untuk menggunakan siwak? Ada waktu-waktu yang mungkin kita disunahkan sekali, dan sunnahnya itu ada seperti penekanan dari Rasulullah SAW untuk melakukan siwak ini. Nah, kita akan jelaskan ada beberapa waktu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW kita menggunakan siwak. Ada 1, 2, ada 6 ya, ada 6. Pertama, ketika kita terbangun dari tidur, nah itu sunnah bagi kita untuk bersiwak, dan sunnahnya sunnah muakkadah ini. Yang kedua, ketika bau mulut kita udah mulai berubah nih, yang tadi agak wangi-wangi udah mulai agak bau, udah berubah bau mulutnya. Berubah di sini udah bau yang tidak nyaman orang lain menghirupnya gitu. Ketika di hidung orang lain sudah tidak nyaman bau nafas kita, nah itu sangat ditekankan bagi kita untuk bersiwak. Kemudian yang ketiga, ketika kita baca Quran. Yang keempat, ketika kita ingin sholat. Yang kelima adalah ketika kita ingin masuk masjid dan masuk rumah. Ketika kita mau masuk masjid atau kita mau masuk rumah, nah itu siwak dulu. Sebelum kita bertemu keluarga, sebelum kita bertemu anak, sebelum kita bertemu istri, belum masuk rumah, siwak dulu. Supaya memang ketika kita bercanda sama istri, bercanda sama anak-anak, mereka tidak mencium bau mulut kita gitu. Mencium bau busuk mulut kita gitu. Baik, yang berapa tadi? Yang kelima sudah, yaitu yang keenam. Yang keenam, ketika kita terlalu banyak diam. Ternyata pengaruh mungkin pada mulut kita kalau kita ada terlalu banyak diam. Nah, itu disunahkan, sangat ditekankan untuk bersiwak. Atau udah berubah nih warna gigi kita. Tadi agak putih-putih, udah mulai menguning, saking lamanya nggak sikat gigi gitu misalnya. Seharian atau 2 harian udah mulai berubah warna giginya. Itu sangat ditekankan untuk menggunakan siwak, untuk bersiwak. Baik. Dari keenam waktu ini, keadaan di mana kita disunnahkan, ditekankan untuk bersiwak, ada dalil-dalil yang menyebutkannya. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, kata Aisyah mengatakan, bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa yang dilakukan pertama sekali oleh Rasulullah SAW tatkala mau masuk rumah? Kata Aisyah menjawab, bisiwak. Beliau bersiwak. Masya Allah, beliau bersiwak. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah, idza qama minal lail, beliau bangun dari tidurnya, yashusu fahu bisiwak. Beliau menggosok giginya dengan siwak. Berarti dalam kondisi yang kita lama diamnya atau kita baru bangun tidur, nah itu sangat sekali ditekankan untuk bersiwak. Baik, yang ketiga, masalah yang ketiga, bima yakun, dengan apa sih kita bersiwak? Dijelaskan di sini, yusannu an yakuna at-tasawwuk bi'udin ratbin la yatafattat. Hendaknya menggunakan siwak itu ranting yang lembab, yang tidak keras. Kalau keras nanti akan menjadikan mulut kita berdarah, luka gitu. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'udi arak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak, menggunakan siwaknya dengan ranting arak tadi. Ya. Adapun menggunakan siwak itu dengan tangan kiri, dengan kanan, ini perkara fleksibel, boleh. Mau dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan kita bersiwak, tidak ada masalah. Perkara ini tidak dipermasalahkan. Bagaimana kalau siwak itu tidak ada gitu? Tatkala kita mau bangun malam tidak ada siwak, mau bersiwak, boleh diganti dengan jari jemari kita. Ketika kita berkumur-kumur, masukkan air, kemudian kita selah-selahkan gigi kita dengan jari kita. Sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabat mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menceritakan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau bersiwak atau melakukan penggosokan giginya dengan jari beliau. Ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib.
Baik, kita akan jelaskan faedah. Apa sih faedahnya? Faedahnya siwak ini apa? Ya, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi secara umum bahwa faedah dari siwak ini kalau kita merujuk ke hadis Rasulullah SAW adalah pembersih mulut. Jadi kalau kita siwak kan mulut kita bersih gitu. Orang lain ketika berinteraksi dengan kita nyaman gitu, tidak terganggu dengan bau mulut kita. Selain daripada itu, hikmahnya adalah di akhirat kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mulut kita bersih, nah di akhirat kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat-sangat ditekankan bagi kita seorang muslim untuk menjaga kebersihan mulut kita, karena kita lebih banyak bermuamalah dengan manusia menggunakan mulut kita. Jangan sampai ketika kita bermuamalah dengan manusia mereka terganggu dengan bau mulut kita karena kemalasan kita atau mungkin karena kejahilan kita, sehingga kita tidak mengetahui betapa pentingnya menjaga kebersihan mulut ini. Baik, mungkin ada faedah yang lain yang diteliti oleh para ahli. Misalnya siwak itu dapat menguatkan gigi. Ada yang meneliti seperti itu. Siwak itu bisa menguatkan gigi, bisa menguatkan gusi tempat tertancapnya gigi itu. Bisa juga yunaqqis saut, menjadikan suara itu bersih, kita suaranya bersih gitu. Atau bisa jadi faedah yang lainnya adalah yunasyatul abd. Yunasyat, menjadikan seorang hamba itu ternyata lebih rajin, lebih giat, lebih gigih dalam bekerja misalnya, lebih gigih, lebih bersemangat dalam belajar misalnya, dalam melakukan sebuah kegiatan. Kenapa? Karena mungkin siwak yang tadi dia lakukan sebelum beraktivitas. Baik, permasalahan yang kelima kita akan bahas sunanul al-fitrah. Ada beberapa tanda yang seseorang itu dikatakan dia suci, bersih. Nah, ini Masya Allah ada 5 disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika 5 keadaan ini ada pada diri kita, maka kita akan menjadi seorang muslim yang bersih. Lihat, ada 5. Perhatikan 5 perkara ini. Kalau kita menjaga 5 perkara ini, Masya Allah, badan kita, penampilan kita akan terlihat bersih, suci, kinclong. Nah, kalau kita tidak mengamalkan ini, berarti kita menyelisih sunnah kesucian yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa saja sunanul fitrah itu, tanda kesucian seorang muslim itu? Yang pertama adalah istihdadu. Nah, kita bacakan hadisnya dulu. Nanti kita akan rinci 1, 2, 3 sampai 5-nya itu. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, khamsun minal fitrah, ada 5 tanda kesucian dan fitrahnya seorang muslim. Yang pertama al-istihdadu, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ini yang pertama. Yang kedua al-khitanu, khitan itu sunat. Yang ketiga qassus syarib, merapikan kumis, memendekkan kumis, dirapikan. Yang keempat natful ibti, mencabut bulu ketek, bulu ketiak. Nah, itu disunahkan untuk dicabut. Wa taqlimul adhafir, dan motong kuku. Nah, ini 5 tanda kesucian seorang muslim. Kita akan rinci satu persatu. Yang pertama al-istihdadu, yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah, bulu kemaluan itu adalah rambut-rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan kita. Ada rambut-rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, maka itu dibersihkan, dicukur. Yang kedua al-khitanu, khitan itu ya disunat. Kata para ulama, ini pendapat yang lebih kuat ya, pendapat yang kuat dari kalangan para ulama, bahwa disunat bagi laki-laki itu wajib, bagi perempuan sunnah. Bagi perempuan hanya sunnah saja. Jadi kalau perempuan tidak sunat, tidak ada masalah, tidak berdosa. Tapi kalau laki-laki tidak boleh, dia wajib hukumnya disunat. Nah, bagi laki-laki itu apanya yang disunat? Para ulama dijelaskan sini, izalatul al-jilda allati tughatti al-hasyafah. Jadi sunat bagi laki-laki itu adalah
mohon maaf, memotong bagian kulit yang menutup hasyafah, kepala kemaluan itu. Mohon maaf, karena memang ini syariat Islam harus disampaikan. Nah, kulitnya itu yang dipotong. Jadi kulit yang menutup bagian kepala kemaluan itu, ini bagi laki-laki, nah itu dipotong kulit itu. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya supaya laki-laki itu tetap dalam kondisi bersih. Kalau itu tidak dipotong, terkadang kan buang air kecil, jadi kotoran-kotorannya itu bisa bersarang gitu di selaput kulit itu tadi. Itu hikmah dari duniawinya. Tapi kita karena ini adalah merupakan syariat, andai kata kita tidak menemukan hikmahnya juga nggak ada masalah. Yang penting kita menjalankan syariat itu. Nah, ternyata tidak hanya sekedar perintah syariat, ternyata di sana ada hikmah di balik kenapa bagi laki-laki itu diwajibkan gitu. Diwajibkan untuk disunat, dipotong kulit yang menutupi kepala kemaluan itu. Baik. Adapun perempuan, sunat bagi perempuan hukumnya sunnah, dan apanya yang disunat kata para ulama adalah, mohon maaf, bagian kemaluan perempuan itu bagian atasnya ada daging yang tumbuh. Jadi bagian kemaluan perempuan itu ada seperti daging yang kecil tumbuh bagian atasnya. Nah, bagian daging yang tumbuh itulah yang dipotong, tapi tidak semuanya. Bahkan pada akhir-akhir ini dari pihak kesehatan, kedokteran tidak membolehkan untuk dipotong. Maka tidak dibolehkan untuk disunat perempuan gitu. Nanti ada masalah. Namun minimal disuntik saja atau ditusuk saja atau dipotong sedikit bagian atasnya. Nah, ini disunat bagi perempuan. Nah, kenapa? Hikmahnya apa? Kata para ulama, diteliti ternyata perempuan yang tidak disunat itu syahwatnya besar. Nah, untuk mengurangi syahwat perempuan itu dipotong sedikit, bukan keseluruhannya, tapi sedikit saja. Bagian daging yang tumbuh di atas kemaluan perempuan itu dipotong sedikit saja. Atau kalau sekarang tidak dibolehkan dari pihak kesehatan, maka minimal ditusuk sedikit pakai jarum atau apa, untuk ambil syaratnya saja agar dikatakan bahwa perempuan itu disunat. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ini yang kedua. Adapun waktunya, kapan waktunya disunahkan untuk disunat? Yaitu dikembalikan kepada kebiasaan di satu daerah. Kadang bagi laki-laki itu ya dia mengikuti umur SD, misalnya SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada di bagian daerah itu kelas 4 udah besar, sampai kelas 5 baru sunat. Ya, ada masalah. Yang penting belum dia balik. Sebaiknya hari ke-7 kalau kita mengikuti adat istiadat, kebiasaan orang terdahulu, orang Arab terdahulu seperti itu. Orang-orang Arab ya, mereka makanya anak-anak itu sudah dari kecil sudah disunat oleh mereka. Tapi kan kalau di kita beda adatnya, kasihan gitu. Kalau anak kecil itu disunat kan kasihan gitu. Baik, tidak ada masalah. Ini dikembalikan kepada adat istiadat kebiasaan di sebuah daerah. Yang ketiga, tanda kesucian yang ketiga bagi seorang muslim adalah qassus syarib wa ihfa'uhu, yaitu merapikan. Kata para ulama tidak mencukur boleh, tapi kalau bahasa hadisnya dia hanya merapikan, menggunting saja. Kalau mencukur tadi kemaluan dicukur memang. Tapi kalau kumis, kalau bisa dirapikan saja. Dipendekkan lah. Kumis itu dipendekkan dengan gunting. Nah, untuk membersihkan mulut kita. Dan ini ada sebagai bentuk penyelisihan kita sebagai seorang muslim dengan orang kafir. Orang-orang kafir seperti Majusi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, jazzus syawarib wa akhul liha wa khaliful majus. Kata Rasulullah SAW, apa kata beliau? Pendekkan kumis, pelihara jenggot, selisih orang Majusi. Berarti apa? Orang Majusi itu di antara kebiasaan mereka ya memanjangkan kumis. Jangan dibalik. Harusnya kata Rasulullah SAW, kumis dipotong, jenggot yang dipelihara. Jangan dibalik. Jenggot dipotong, kumis dipanjangin. Ada yang seperti itu. Kadang sampai sulit dia mau makan. Kumisnya sampai tebal sampai sini, menutupi mulutnya. Kalau makan itu susah dia. Kelihatan berantakan, berlepotan gitu, makanan nyangkut di kumis-kumisnya. Ini tidak
sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ini jelas menyelisih sunnah Rasulullah. Kumis itu dirapikan, dipendekkan, jenggot dipanjangkan. Itu perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang keempat, taklimul azafir, yaitu memotong kuku, bukan jari ya, kukunya saja yang dipotong. Potong kuku ini bagian daripada sunnah kebersihan atau kesucian seorang muslim. Jangan dia biarkan kukunya panjang, keseluruhannya atau sebagiannya. Kadang ada orang yang motong sebagian kuku, ada satu kuku dibiarkan, nggak tahu apa gunanya, fungsinya. Kadang kuku jempolnya dipanjangin, biarin 1-2 kuku, nggak boleh. Itu menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kuku kita panjang itu kan tempat bersarangnya kotoran. Nah, kotoran itu tempat yang dimana syaitan dan jin suka di sana. Jangan sampai itu menjadi juga sarang bagi jin, bagi syaitan. Nah, makanya kita usahakan tempat-tempat yang ada kemungkinan itu akan kotor, maka bersihkan. Di antaranya kuku itu dibersihkan, dipotong sehingga itu tidak menjadi sarangnya kotoran. Baik, yang kelima dari hadis Nabi SAW ini adalah natful ibti. Natful ibti adalah mencabut bulu ketek. Jangan dibiarkan panjang. Kadang kan kalau ada bulu ketek itu yang menyebabkan ketek bau. Yang nggak ada bulunya aja ketek bau, apalagi kalau bulunya panjang. Nah, sunnah kan kalau ada bulunya langsung dicabut. Sunnah hukumnya dicabut, tidak dicukur. Kalau hadisnya kita lihat dicabut. Sakit ya, karena memang pertama kita nggak membiasakannya, ya harus dibiasakan dicabut. Insya Allah kalau kita sudah biasa, tumbuh dia cabut nggak sakit, udah biasa kita. Tapi kalau kita membiasakan cuma dicukur, nah itu mungkin ketika kita ingin mencabutnya terasa sakit sekali, tersiksa. Maka ada beberapa rambut yang tumbuh tadi perlu kita ulangi kembali. Kalau bulu kemaluan, iya dicukur. Kumis dipotong, dipendekkan. Nah, bulu ketek, rambut yang tumbuh di ketek itu dicabut. Nah, itu mungkin bisa kita bedakan. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 5 kesucian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Ada hadis yang lain yang ditambah 5 lagi. Hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Tambahannya adalah yang 5 lagi, siwak. Berarti ini yang ke-6 ya, siwak. Yang ke-7 berarti istinsyaqul ma, memasukkan air ke hidung. Ini biasa dilakukan di saat kita berwudu. Wal madmadha, kumur-kumur. Wa ghuslul barajim. Nah, ghuslul barajim ini yang ke mana? Yang ke-9 ya. Yang ke-9. Apa itu ghuslul barajim? Membersihkan sela-sela anggota tubuh yang biasa ada tekukan-tekukannya. Kadang di sini, kadang di pusar, kadang di selangkangan. Nah, itu sela-sela seperti itu sering-sering dibasuh, dikosok-kosok, dicuci, dibasuh gitu. Ini tanda-tanda kesucian seorang yang disebutkan oleh Rasulullah. Di dalam hadis yang lain ya. Kalau hadis yang pertama tadi kan kita sudah jelaskan 5. Tapi ada tambahan yang lain disebutkan oleh Rasulullah yang 5 lagi. Nah, yang ke-10-nya adalah al-istinja. Ya, kita sudah bahas tadi istinja. Mana hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang 10 fitrah itu? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Asyrun minal fitrah." Ada 10 tanda kesucian seorang muslim. Kita hitung. Ya. Yang pertama, qassus syarib. Memendekkan kumis. Wa ifa'ul lihya. Memanjangkan jenggot. Wassiwak. Bersiwak. Wastinsyaqul ma, masukkan air ke hidung. Wa qasl azafir, memotong kuku. Wa ghaslul barajim, mencuci selangkangan-selangkangan atau persendian-persendian yang kemungkinan di situ bersarangnya daki. Wa natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Yang ke-8. Yang ke-9,
wal intiqasul ma, yaitu istinja. Nah, yang ke-10-nya ini, yang ke-10 lupa. Kata rawi mengatakan, Mus'ab bin Syaibah mengatakan, ini adalah salah satu rawi yang meriwayatkan hadis, wa nasitul ashir, aku lupa yang ke-10. Apa yang ke-10 ya? Illa an takuna al-madmadah. Oh, teringat kembali, mungkin tidak lain dan tidak bukan ini adalah madmadah, kumur-kumur. Yang ke-10 termasuk adalah kumur-kumur. Nah, inilah para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 yang disebutkan oleh hadis yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda kesucian bagi seorang muslim. Kalau tadi kita sudah bahas hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa ada 5. Kita ulangi sedikit. Yang pertama adalah mencukur bulu kemaluan, yang kedua adalah khitan, yang ketiga adalah memendekkan kumis, kemudian memanjangkan lihya, memelihara, memanjangkan jenggot, yang keempat adalah taklimul adhafir, memotong kuku, wa natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan Anas bin Malik. Ini terkait dengan 4 perkara ya, tanda kesucian ini. Jangan dibiarkan 4 ini melebihi dari 40 hari. 4 perkara ini kalau dibiarkan tidak dibersihkan lebih dari 40 hari, maka hal ini dilarang. Karena ada waktu yang ditetapkan oleh syariat kita. Kata Anas bin Malik, ini hadis sahabat ya. Asar sahabat yang menjelaskan, "Wukkita lana fi qassi syarib wa taklimil adhafir wa natfil ibti wa halqil anah." Kata beliau, kami diberi waktu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas mengatakan dia tidak menyebutkan Rasulullah, tapi kami diberikan waktu. Berarti siapa yang memberikan waktu? Ya syariat. Bisa jadi beliau dapatkan hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Anas bin Malik, diberikan waktu untuk, lihat, pertama memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketek, dan mencukur bulu kemaluan. 4 perkara ini kami hanya diberikan waktu oleh Rasulullah SAW untuk tidak ditinggalkan lebih dari 40 hari. Jadi kalau ada 4 perkara ini sampai lebih dari 40 hari dia tidak bersihkan, berarti ini melanggar syariat. Jadi kuku tidak boleh sampai 40 hari, kumis tidak dipotong-potong sampai 40 hari lebih, keteknya sampai panjang gini akarnya lebih dari 40 hari enggak boleh. Begitu juga bulu kemaluan. Jadi jangan dibiarkan melebihi dari 40 hari. Ya. Jadi ini betul-betul harus dijaga kesucian seorang muslim, kebersihan seorang muslim. Baik, barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.